Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Shalom. 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 Kayaknya belum ngumpul ya di sini ya. Gak apa-apa, yuk bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini kita akan bersatu dalam doa. Tundukkan kepala sejenak, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima sepanjang hari dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang masa yang telah kami lewati, semua karena penyertaan-Mu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ketika kami terhubung dengan-Mu Bapa, maka pintu sorga akan Kau bukakan untuk setiap kami. Dan berkat-berkat Tuhan boleh turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami rasakan saat ini, entah kami yang dalam keadaan sakit atau kami yang sedang dalam tidak keadaan fit, kami mau yakin dan percaya bahwa ketika kami datang di tempat ini, kami akan pulang membawa dengan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersatu, kami akan memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Layakan setiap kami untuk boleh terus menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita bersama-sama akan bacakan doa Bapa kami seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin ketika kami bawa setiap pergumulan kami di hadirat Tuhan, dan kami terhubung oleh kerajaan-Mu yang ada di dalam surga, maka berkat-Mu akan turun dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Semua hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. It's all about You Jesus. Mari bersama naikkan pujian ini dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, oh kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bersama katakan, ku terhubung dengan-Mu,
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Engkau Allah yang ajaib, kasih-Mu Tuhan melingkupi kami di setiap waktu. Kami mau menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Mari naikkan setiap doa Bapak Ibu Saudara di hadirat Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia Allah yang sedang mendengar setiap doa-doa umat di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih. Ya nama takaralabayashe. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah karena Kau yang layakkan setiap kami. Kau yang layakkan kami Tuhan, hanya Kau yang kami sembah.
haleluya. Terima kasih, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, sebab Engkau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari bersama angkat kedua belah tanganmu, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Layak disembah di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau yang layak. Terima kasih. Boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak, ditinggikan. Kau yang layak, ditinggikan untuk selamanya. Boleh saya dengar tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami nyatakan Engkau yang layak, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Biar pujian kami mau bawakan lebih lagi, menyenangkan hati Tuhan. Biar hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Saudaraku jemaat Tuhan yang siap memuji muliakan nama Yesus lebih lagi. Mari bersama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Kita masih bangkit berdiri saudara. Seperti biasa kita satu keluarga, lihat kanan kiri kita dulu. Boleh jabat tangannya, katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau saudara. Sebab Dia terbesar, Dia Allah yang mulia. Mari angkat pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan saudara. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami Tuhan, kami memuji Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami
serukan nama Yesus dari tempat ini saudaraku, amin. Amin. Mari sorakan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Serukan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan saudara. Oh, oh. Katakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kau Tuhanku, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan, Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang layak Bapa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, Luar biasa, kuasa. perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama. Ku bersorak menghibur. Sorak tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita melalui persembahan dan sama-sama kita lihat pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja
di mana di dalam Cool kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Cool, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Engkau telah melayakan setiap kami. Untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan secara luar biasa. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Terimalah setiap yang kami berikan untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bawa setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam sejenak. Kami mau mendengarkan isi hati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini. Supaya hamba-Mu ini boleh memaparkan firman. Untuk menjadi pegangan setiap kehidupan kami. Ketika kami melangkah dalam menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Karena Engkau adalah penolong setiap kehidupan kami. Kami mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kami di pagi ini. Bersama-sama dengan saya katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita pagi hari ini, katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi umat Tuhan katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan roh, hikmat dan wahyu, agar terbukalah pikiran kami sehingga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom ya. Saya akan menyampaikan firman yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini ya. Karena apa? Karena kalau nggak sesuai dengan keadaan kita sepertinya sedang belajar sejarah saja. Kalau saya sampaikan sesuatu tentang zaman Mojopahit, itu namanya sejarah kerajaan Mojopahit. Tapi saya sampaikan firman yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Sekarang kita ada di zaman apa? Di zaman apa ya? Zaman akhir, betul? Dan orang-orang semua juga setuju, orang Kristen yang lain, bahwa Tuhan Yesus segera datang. Nah masalahnya kalau kita nggak tahu tanda-tanda kedatangannya, misalnya kita tertidur, terlelap, dan kita begitu bangun, Tuhan sudah datang, terlambat sudah ya, terlambat segala-galanya. Lagu juga ada, terlambat sudah katanya. Jadi kalau misalnya saya dari rumah BSD menuju ke sini, saya lihat dulu, saya sudah sampai mana? Balai kota sudah kelihatan enggak? Tangerang City sudah kelihatan enggak? Lalu kemudian rel kereta api kelihatan enggak? Lalu Hotel Prima itu kelihatan enggak? Nah setelah itu begitu belok, wah ini sudah masuk Taman Royal, sebentar lagi sampai. Kita perlu tahu kita ada pada masa yang bagaimana sekarang. Karena itu kita perlu tahu tanda-tanda ke akhir zaman, akhir dari segalanya, dan tanda kedatangan Tuhan itu apa saja. Amin. Nah kita mendengar banyak orang-orang sedang berkhotbah, bercerita tentang tanda akhir zaman. Tapi saya ingin kita berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang asli. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Karena itu kita baca, ini yang perkataan, penjelasan yang keluar dari Tuhan Yesus sendiri waktu ditanya oleh murid-muridnya.
Guru, bagaimana tanda kedatanganmu? Bagaimana tanda akhir segala sesuatu? Dan Tuhan menjawab. Mari kita pelajari. Dan nanti ada urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan urutan itu jangan kita bolak-balik. Jangan kita pindah-pindahkan urutannya. Karena itu pasti terjadi seperti itu. Kalau kita pindah-pindahkan lalu kita merasa oh ini belum kok ya. Padahal kita sudah sampai tanda keempat, tanda keenam kita dulu kan, oh belum kok gitu, pikir kita. Jadi jangan kita bolak-balik. Setuju? Ayo mari kita baca Matius 24. Waktu Yesus ditanya oleh para muridnya, ia menjawab mereka. Katanya, jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda pertama, penyesatan. Sebab banyak orang akan datang. Banyak loh ya. Bukan cuma beberapa orang akan datang. Bukan cuma ada orang akan datang. Tapi banyak kalau kita dari Surabaya katanya banyak. Bukan buaya tapi banyak sekali artinya ya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kata Tuhan. Tuhan suruh saya ngomong begini. Tuhan berikan penglihatan saya begini. Nah ini Tuhan yang berkata. Tuhan yang menyampaikannya pada saya. Dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, yang datang menyesatkan banyak dan yang disesatkan lebih banyak lagi. Kalau yang menyesatkan itu dapat hukuman berat, yang disesatkan atau ikut dengan ajaran sesat ini kira-kira nasibnya gimana ya? Kalau ada orang naik bis, 40 orang naik bis karena tamasya, lalu bisnya gelundung masuk jurang karena supirnya lalai. Yang mati supirnya doang atau semua penumpangnya juga? Bisa mati juga. Berarti semua yang ngikuti sesat itu juga bisa mati nanti ya. Nah, tapi kita teruskan dulu. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kabar itu bisa nyampe dari siaran TV, dari koran dan sebagainya ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Jadi misalnya tanda itu ada dan tanda itu sangat mengerikan buat kita, sangat tidak menyenangkan. Lalu kita kumpulkan miliaran pendoa dari seluruh dunia, berangkat puasa 30 hari 30 malam, doa kelilingi semua itu. Dan tengking itu tanda-tanda yang mengerikan. Itu bisa enggak tanda itu enggak terjadi? Bisa enggak? Karena itu ada kehendak dan Tuhan yang menentukan. Amin. Bahkan saya mau katakan, kalau kita melakukan seperti itu, kita sepertinya berontak melawan Tuhan. Karena ada juga loh, saya diceritai, saya tahu sendiri, katanya saudaranya ikut sebuah gereja yang profetik. Waduh. Lalu semua pengerjanya baru-baru ini, sebulan yang lalu, sebulan lebih, disuruh paksa berangkat ke Israel. Lalu doa puasa, doa keliling di sana semua. Sampai berapa hari itu ya. Untuk apa? Menyetop peperangan di Gaza. Tapi nyatanya apa? Bukan cuma stop di Gaza, tambah banyak korbannya. Malah pindah lagi sana ke Libanon. Malah mau pindah lagi ke Iran dan sebagainya. Bahkan ancaman perang dunia bisa terjadi. Jadi enggak akan ada yang bisa. Kalau kumpulkan juga ya, profetik, apalah perjalanan profetik ke Israel. Lalu kemudian ke satu tempat yang katanya di situ munculnya antikris. Lalu pemimpin di sana adalah bakal jadi antikris. Tangking supaya antikris jangan keluar. Yang ngeluarin antikris di dunia itu siapa? Siapa? Iblis Pak, bukan. Yang ngeluarin Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ngeluarin, kita tengking. Jadi kita nengking siapa berarti itu? Bukan nengking antikrisnya, nengking Tuhan. Hati-hati. Makanya para pendoa saya harapkan supaya datang kalau bisa hari Selasa. Kalau enggak ada acara lain. Karena seringkali pengajarannya saya sampaikan di hari Selasa. Supaya jangan berdoa salah. Berdoa enggak pernah salah Pak. Kata siapa? Kata Yakobus jelas sekali Alkitab. Kamu salah berdoa. Makanya kamu tidak dapat apa hasil doamu. Tidak dikabulkan karena melawan kehendak Tuhan. Hati-hati ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Ini tulisan zaman dulu. Zaman dulu semua kerajaan. Nggak ada yang republik zaman dulu. Republik Kongo belum ada zaman dulu ya.
Tapi kalau sekarang ada negara melawan negara, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kamu Kristen percaya Tuhan, tapi orang Kristen akan dibenci oleh orang-orang lain ya. Jadi jangan bilang, lu kenapa nasib saya seperti ini? Ini iblis yang buat begini. Saya tengking semua supaya kita dicintai orang, bukan dibenci orang. Tapi Tuhan telah menetapkan sebagai tanda kedatangannya. Dan banyak orang akan murtad. Banyak lagi-lagi banyak loh ya. Bukan beberapa orang, bukan sementara orang. Banyak akan murtad. Apa arti murtad itu? Dalam pengertian yang luas nanti saya terangkan. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak lagi nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih mula-mula akan hilang semua. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ini tanda terakhirnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini apa sih yang dimaksud dengan ini? Ini adalah isi daripada perintah di Amanat Agung. Jadi terjadilah penuntasan Amanat Agung. Dulu saya keliru berpikir. Saya pikir kalau ada orang mengatakan penuntasan Amanat Agung, berarti semua manusia di dunia sudah bertobat, percaya Tuhan. Saya pikir begitu. Tapi ternyata cuma menyampaikannya sudah. Tapi apakah diterima atau enggak itu terserah dia. Saya pikir gini, kalau sudah seluruh dunia bertobat, nanti pengikut antikristus siapa ya? Paling-paling kecoa-kecoa dan semut-semut yang ikut tuh. Padahal kan enggak gitu, manusia seperti pasir di laut banyaknya. Berarti masih banyak orang belum bertobat itu. Tapi ternyata ya gitu, ini Alkitab mengatakan. Baru saya sadar saya salah ngambil kesimpulan, terlalu jauh. Yang disampaikan cuma Injilnya. Kesaksiannya pada seluruh bangsa. Tapi tidak seluruh bangsa bertobat. Tidak seluruh dunia menerima Injil. Tidak. Jadi pertobatan besar-besaran tidak terjadi gitu loh. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini tandanya ya, jangan urutannya dibalik-balik. Kita mau lihat yang pertama. Jadi apa tanda pertama? Penyesatan. Apa sih penyesatan itu? Bukan cuma yang ajaran yang jauh sekali daripada Injil. Bukan, tapi ajaran yang juga berbungkuskan Injil. Ayat yang dibaca juga dari Alkitab. Tapi penafsiran yang disampaikan, yang diajarkan jauh sekali dari Alkitab. Yesus kan adalah Tuhan. Tapi ada juga yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus baru jadi Tuhan setelah dilantik oleh Allah Bapa waktu dibaptis. Sebelum dibaptis dia bukan Tuhan. Wong Alkitab ngomong pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjelma jadi manusia. Jadi sebelum jadi manusia, Yesus sudah Tuhan duluan. Gitu. Kan dia ada bersama-sama dengan Allah daripada mulanya. Jadi kita kalau percaya yang begitu, lah kita masuk tersesatkan kita. Ada banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, tolong bukan cuma ayatnya saja. Oh ini ayat dari sini, ini Alkitab ini. Tapi penafsirannya bisa beda. Untuk itu kita perlu belajar. Contoh yang paling banyak itu sampai detik ini terus terang aja ya. Buku Kristen terbitan terbaru. Terbitan Januari 2024 yang ngarang seorang yang terkenal sekali. Menyebutkan ada 10 anak darah, 5 anak darah bijak, 5 anak darah bodoh. Siapakah 10 anak darah ini? Katanya mempelai Kristus. Saya sejak lebih dari 10 tahun yang lalu itu sudah tahu bukan mempelai. Kenapa? Ya karena saya pakai logika akal sehat. Yang pertama, waktu itu saya pakai mikirnya gini, urutannya ya, urutan berpikir. Kalau mempelai, masa harus nunggu pengantin laki-laki datang
sampai ketiduran gelempangan di pinggir jalan. Tengah malam di sana. Kalau ada Satpol PP liwat, apa enggak dibawa panti rehab itu ke sana itu? ODGJ, apa enggak ditangkap? Yang pertama. Jadi enggak mungkin mempelai gitu dong. Karena mempelai laki-lakinya kan digambarkan sebagai Kristus. Masa calon mempelai Kristus dan ditangkap jadi orang ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Kan enggak mungkin. Nah itu pertama. Yang kedua, loh kita kalau belajar Alkitab, bukan cuma Alkitabnya aja kita pelajari. Kita harus pelajari sejarah, adat istiadat, tradisi dari bangsa yang sedang ditulis. Saya paling suka melihat berbau sejarah. Bukan cuma sejarah Mojopahit, bukan. Sejarah Persia kita pelajari. Sejarah Romawi kita pelajari. Sejarah Yunani kita pelajari. Sejarah Israel, adat istiadat kita pelajari. Dan di adat istiadat Israel nggak akan pernah ada sampai detik sekarang pun. Kalau orang mau kawin dengan 10 istri, kawinnya barengan. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Itu adat dan tradisi yang berlaku. Nah setelah itu saya mulai saya kalau menyelidiki seperti itu terus terang banyak waktu yang harus dibuang. Karena menyelidiki banyak Alkitab. Alkitab Indonesia aja pakai 5 versi. Yang pertama Alkitab terjemahan lama. Yang kedua Alkitab terjemahan baru yang dulu, yang tahun 79. Yang ketiga Alkitab terjemahan baru tahun 2023 yang baru sekali. Lalu Alkitab edisi studi. Lalu Alkitab literal translation. Pakai 5 Indonesia. Inggris pakai 3. Bukan sembarangan. Saya pilih yang terjemahan King James Version. Bukan New King James Version. Karena New King James banyak menggunakan bahasa sehari-hari. Tidak persis terjemahannya. NIV segala The Message saya tidak mau pakai itu. Saya pakai King James Version. Yang kedua, Dick Annotated Reference Bible. Jadi Bible referensi orang-orang barat. Yang ketiga adalah Exegesis Research Bible. Untuk orang barat itu. Jadi sudah pakai 8 Alkitab. Belum lagi Alkitab bahasa Ibrani. Alkitab bahasa Yunani. Harus kita pakai itu. Belum lagi kamusnya. Karena gini, terus terang aja. Bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, satu kata dari mereka bisa punya arti 4-5 kata, bahkan bisa lebih dalam bahasa Inggris. Dan satu kata bahasa Inggris bisa punya beberapa arti lagi bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak disocokkan dengan situasi dan kondisinya, keliru. Nah waktu itu saya lihat di Alkitab bahasa Ibrani, anak darah ini disebut dengan Rea Ereh. Apa itu Rea Ereh? Itu adalah pengiring mempelai, pengapit, tidak tahu diapit dengan dengkul atau apa gitu ya. Pengapit itu namanya ada Rea Ereh ya. Buat yang baru menikah kan ada pengapitnya itu. Tuh istrinya Valen tuh kan ingat mesti. Itu pengapit jadinya. Karena apa? Mempelai laki-lakinya cuma 1. Tapi saya juga masih ragu-ragu, ingin lebih pasti lagi. Nah sebelum COVID kan tiap tahun saya bawa rombongan ke Israel kan. 9 atau 10 kali itu. Tiap tahun. Saya setiap ke Israel, niat saya ke sana bukan cuma untuk ziarah, bukan. Bukan juga cuma untuk melihat situs keagamaan kuno, bukan. Tapi ditambah satu lagi, untuk belajar. Disitulah saya baru tahu. Anak yang dewasa di sana umur berapa? Kalau di sini anak dianggap dewasa umur berapa ya, Pak Andi? Hukum di sini? Kalau di sana 12 tahun. Jadi kalau anak sudah 12 tahun, digendong, porsinya digendong, dikelilingkan Yerusalem kuno itu. Dan ditiupkan sangkakala itu. Itu upacara untuk pengangkatan anak jadi dewasa. Dan anak dewasa punya hak atas warisnya. Jadi kalau minta hak warisannya bukan berarti dia itu anak puthau, bukan. Itu haknya dia. Maka Anda boleh baca aja. Pada waktu anak hilang, anak bungsu minta warisan, bapaknya tidak sakit hati sama sekali. Karena itu adalah adat mereka. Nah, lalu kemudian pada waktu saya ke Israel, apalagi yang bisa dapetin tentang burung. Ya, burungnya khusus ada di Israel. Kita kan sering nyanyi, ku kan terbang dengan sayap Raja Wali gitu kan ya. Saya mau katakan, kalau dengan sayap Raja Wali ambruk dua-duanya. Kenapa? Enggak kuat.
Raja Wali itu kalau mengepang sayapnya, bentangannya cuma 1,5 meter. Gimana kalau yang mau gandol itu beratnya seberat siapa itu? Orang gendut gitu langsung jatuh dua-dua itu. Tapi di sana ada yang namanya aslinya burung nezer. Bukan burung nazar ya. Walaupun sama-sama makan bangkai. Tapi ini burungnya beda. Kalau nazar nanti sopir saya itu namanya Najar juga itu. Nanti tidak gitu nanti Nasarudin ada juga. Bukan itu, burung nezer itu juga memakan bangkai. Tapi kalau bentangkan sayap minimal 3,5 meter. Jadi burungnya besar sekali. Nah kalau burung nezer terbang dengan sayapnya bisa gandol gandol Gusti. Kenapa? Karena yang namanya nezer ini gambaran Tuhan. Jadi kalau gandol burung nezer sama dengan gandol Gusti. Gitu kan. Taunya dari mana? Dari di Israel belajar sejarah. Saya cari untuk burung-burung di Timur Tengah. Cari di Singapura, cari di Amerika. Tidak ada tentang itu. Adanya cari di mana? Di museum, bukan toko buku. Museum. Karena saya tahu zaman sekarang udah nggak ada burung nezer itu. Jadi kita terbang dengan sayap burung nezer. Ini dapatnya di Israel. Nah sekarang untuk Anadara. Waktu saya mau ke Israel, lalu sepertinya ada suara. Disitulah nanti kamu akan dapat penegasannya. Bahwa anak darah ini yang 10 bukan mempelai. Oh ya sudah, saya pikir ini barangkali Tuhan yang ngomong sama saya. Ya, saya enggak lancang-lancang bilang Tuhan bicara pada enggak juga. Tapi barangkali Tuhan. Nah waktu saya berangkat dari sini ke Israel. Situ kan ada 2 guide. Satu guide dari travel yang di Indonesia. Satu guide dari travel yang di Israel. Ternyata yang guide dari Israel ini seorang wanita Indonesia. Bukan Ibu Kartini ya. Indonesia yang menikah dengan pria Israel. Dan dia adalah pria Israel. Anak seorang rabi besar di Israel. Dan perempuan ini dan suaminya tinggal bersama mertuanya di Yerusalem. Rabi-rabi itu tinggal di Yerusalem. Jadi waktu kita di Galilea segala macam, dia juga tidur di hotel. Kalau kita di hotel, dia di hotel juga. Jadi besok mimpin lagi pagi-pagi. Tapi selama di Yerusalem, Bethlehem dan sebagainya, Yeriko itu dia tidak tinggal di hotel. Tapi dia pulang ke rumahnya Yerusalem. Nah waktu satu kali dia pamit dengan rombongan, saya pulang dulu ya, sampai ketemu besok pagi. Langsung saya, Bu, dengar dulu, jangan pulang dulu. Saya titip apa Pak? Titip buat mertua Anda. Titip apa? Oleh-oleh. Bukan oleh-oleh, pertanyaan. Apakah ada kemungkinan anak darah ini adalah mempelai? Ya sudah pulang dia. Besok pagi kan datang. Waktu kita sarapan dia datang untuk mimpin lagi rombongan. Langsung saya tembak aja. Bu, gimana jawaban dari mertua Anda? Oh iya Pak, jawabannya 1.000.000% tidak ada kemungkinan. Ya, tidak ada kemungkinan. Salomo punya istri 1.000 katanya. Tapi menikahnya tidak mungkin dalam 1 hari. Minimal dalam 1.000 hari. Kalau enggak 1.000 hari tambahin 1 lah, 1.001 hari. 1.001 malam. Itu adat Israel yang sampai detik ini tidak berubah. Jadi pastilah itu bukan mempelai. Jadi kalau ada khotbah disampaikan, lalu bilang itu mempelai, ini bisa termasuk penyesatan juga loh. Kenapa begitu? Mari kita lihat Galatia 1 ayat 6 mulai. Tentang penyesatan. Aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Itulah yang namanya penyesatan. Kelihatannya Injil atau firman Tuhan. Pakai dasarnya ayat. Tapi tafsirannya beda banget gitu loh. Tapi katanya ingat, sekalipun kami siapa?
Rasul Paulus dan rasul lainnya. Atau seorang malaikat pun turun dari sorga. Mikael kah, Gabriel kah, siapalah namanya lah. Yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan padamu. Berbeda dengan tafsiran asli. Bukan cuma ayatnya yang beda. Terkutuklah dia. Dia terkutuk. Kita yang nerima terkutuk juga enggak? Ayo tadi penumpang bis yang jegur ke jurang tadi. Ikut celaka enggak? Nah, seperti yang telah kami katakan dulu. Tapi sekarang aku katakan sekali lagi. Diulang lagi sama Paulus. Ya. Jikalau ada orang yang beritahu kepadamu satu Injil, siapapun dia. Apakah pendeta dengan jemaatnya 5 juta jiwa. Terkenal sampai ke Afghanistan, apa diangkat-angkat kemana-mana. Yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima yang asli. Terkutuklah dia dan juga yang mengikuti itu. Maka perlu berhati-hati. Dan penyesatan terbesar dimulai dari waktu apa? Dari waktu munculnya sosial media, YouTube, khotbah di mana-mana. Jadi bukan, wah saya suka firman Tuhan, dengarkan, saya buka YouTube ya. Hati-hati saya mau katakan. Yang benar banyak, tapi yang sesat jauh lebih banyak. Hati-hatilah. Anda perlu menguasai firman. Jadi gimana supaya nggak disesatkan? Satu-satunya jalan. Cuma berdoa sama Tuhan, diminta pimpinan, dan belajar firman Tuhan dengan mendalam dan dengan baik. Amin. Jadi kalau ada seminar, penelaahan Alkitab, tolong lebih banyak yang datang. Bukan tambah lama, tambah sedikit. Aduh tambah pusing kalau denger gini. Mendingan denger itu aja family 100. Lebih rame kan, hahaha terus kalau di sana. Ini kalau dengar Pak Budi khotbah, tidak ada hahahanya ini. Yang ada cuma apa, ini, nangis semua ini. Jangan sampai begitu. Tapi Pak saya kan hormat pada dia. Dia kan terkenal, dihormati orang sedunia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, angkat. Mana tadi? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini kata-kata ini bahaya loh. Kita disebut hamba Kristus loh. Semua. Dari kecil sampai yang tua. Semua hamba Kristus. Loh Pak, hamba Kristus kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan pendeta Pak, penginjil Pak. Bukan, itu kita yang bikin kategori sendiri. Ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, ada jemaat Tuhan. Di Alkitab tidak ada begituan. Kenapa dibilang hamba Tuhan? Karena sudah ditebus olehnya dari perhambaan dosa. Ingat ada zaman dulu. Kalau ada seorang budak yang diperbudak oleh tuannya yang kejam. Sehingga dia sengsara sekali. Dan ada orang kasihan melihat dia. Mengasihi dia. Lalu ingin bebaskan dia. Itu tidak bisa lalu diperangi. Tuannya tidak bisa. Yang bisa cuma satu. Ditebus. Artinya ditebus apa? Dibeli. Berapa harganya? Misalnya 1.000 dinar. Nih 1.000. Bawa sini orangnya. Bebas sih dari yang semula. Tapi tidak bebas dari yang baru. Budak yang lama bebas. Tapi menjadi budak yang membeli, menebus. Jadi kita ini budaknya Tuhan. Doulos budaknya Tuhan. Jangan bilang, sekarang saya sudah bebas. Pulang kampung, kawin lagi. Bebas, bebas, bebas. Bebasnya sampai di mana? Kalau kita begitu jangan-jangan kita yang jadi penyesat gitu loh. Harus sesuai dengan Injil Tuhan. Injil Kristus. Bukan Injil manusia. Yang ditafsirkan manusia sesukanya sendiri. Bukan. Kita harus tahu. Contoh lagi ada. Nah ini ada seorang yang dulu menjadi kepala dari satu tim. Yang memberi nasihat semua tentang pengajaran pada pimpinannya. Tapi almarhum sudah meninggal ya. Itu pernah mengatakan bahwa perjanjian baru jauh lebih keras, jauh lebih berat daripada perjanjian lama. Hah? Kok bisa saya bilang? Iya dia bilang gini, contohnya ini, baca aja. Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Tapi aku Tuhan Yesus berkata kepadamu, setiap orang siapa saja, maksudnya orang laki-laki dong, yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia dalam hatinya.
Saya teringat dulu waktu masih sekolah, masih SD. Maaf, ini bukan untuk pameran ya. Saya itu dapat giliran untuk, kita itu zaman dulu ada pelajaran mengarang. Zaman sekarang ada enggak ya? SD yang punya anak kecil, ada enggak pelajaran mengarang? Enggak tahu, mungkin enggak ada lagi sudah ya. Paspal aja enggak ada kok sekarang kan ya. Nah waktu itu giliran, lalu kemudian ibu gurunya itu senang dengan karangan saya yang saya sampaikan. Lalu saya dibawa keliling dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian diperkenalkan, ini nanti guru Anda mengarang. Kelas 2 SD disuruh ngajar sampai kelas 6 SD. Jadi ngajar saya itu mulai dari kelas 2 SD sudah ngajar. Kenapa saya begitu? Karena saya belajar bagaimana cara mengarang. Beli bukunya. Di sekolah Anda diajarkan sampai di sini. Kalau kita menyampaikan karangan kita sama dengan khotbah kan ya, pergunakanlah kata-kata yang artinya itu tidak bermacam-macam. Jangan satu kata yang punya 12 arti disampaikan. Jangan. Yang punya satu arti saja. Menginginkan itu artinya banyak enggak? Banyak. Contoh ya. Berarti siap orang laki-laki yang menang perempuan serta menginginkannya itu bersinah. Kalau bersinah pasti masuk neraka enggak? Walaupun dalam hati, sama aja, dosanya sama. Jadi kalau sebaliknya, setiap perempuan yang memandang laki-laki serta menginginkannya sudah bersinah juga. Saya mau tanya, Tuhan Yesus memandang Maria dan Marta dan Maria Magdalena, menginginkan jadi muridnya enggak? Menginginkan enggak Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bersinah? Dia yang ngajarkan kok. Paulus melihat Febe, Lydia, Priscilla, Aquila. Menginginkan untuk masuk dalam tim pelayanannya. Apakah bersinah Paulus? Zaman sekarang lah. Ada seorang bapak sudah punya istri. Anaknya umur 20 lebih gitu, pria. Lalu melihat seorang perempuan. Waduh pintar banget. Lalu menginginkannya untuk menjadikan menantu. Supaya nanti keturunan cucunya pintar-pintar semua kayak mamanya gitu. Ini bersinah enggak ini? Nah jadi kita perlu menggunakan kata yang lain. Ini bahasa aslinya saya selidik ada epitumeo. Yang artinya adalah, kalau bahasa Inggris terjemahnya to lust atau to desire. Jadi mestinya terjemahannya yang supaya langsung pada tujuan, setiap orang laki-laki yang memandang perempuan serta bernafsu, nafsu seksual pada dia, itu sudah bersinah. Atau pakai kata yang gampang, tergerak syahwatnya, bukan tergerak rambutnya, bukan. Atau tergerak tangannya, bukan. Jadi kita harus pakai kata-kata yang begitu. Nah kalau salah nyampaikan, misalnya saya ngajar pada jemaat, awas ya, kalau lihat perempuan jangan menginginkan. Lihat ada seorang kakek-kakek sudah tua renta, sering sakit sudah mulai sering sakit. Lihat ada seorang perempuan yang pintar merawat orang tuanya. Lalu setelah orang tuanya meninggal, menginginkannya untuk apa? Diangkat anak supaya nanti bisa merawat dia waktu dia sudah mau mati juga. Itu bersinah enggak itu? Ada seorang guru, ya, ini Pak Andi dosen nih. Melihat ada seorang perempuan yang pintar nangkep bidangnya itu. Lalu menginginkan jadi muridnya. Bersinah enggak Pak? Tidak. Jadi kalau kita ngajarnya begitu saja, kita termasuk menyesatkan. Makanya banyak penyesatan itu. Bukan cuma yang apa saya bilang tadi yang sangat memuncak gitu kayak seperti Yesus bukan Tuhan. Tapi yang gini-gini juga menyesatkan loh. Kalau bilang anak darah itu adalah mempelai, itu juga menyesatkan. Masa mempelai gelimpangan di jalan. Bayangkan kalau mobil Satpol PP lewat ya. Dia kena operasi dibawa ke tempat perawatan sakit jiwa. Mempelai kalau tidur gelimpangan di pinggir jalan tengah malam, kira-kira masukkan banyak rumah sakit jiwa enggak? Ada mempelai yang begitu? Nah adat Israel mempelai itu adalah menunggu di rumah dijemput oleh mempelai laki-laki. Bukan dia yang jemput mempelai laki-laki untuk dibawa ke tempat pesta.
Itu adat Israel gitu loh. Makanya waktu saya tanya si ibu itu yang guide itu, sama sekali 1.000.000% tidak ada kemungkinan itu mempelai katanya. Dan yakinlah saya sudah, tapi bayangkan aja sampai terbitan Januari 2024 tetap aja bilang itu mempelai. Ada lagi, Yesus lahir di palungan, betul ya? Betul kan? Bayangkan saja, palungan kan ada di kandang. Bayangkan para gembala dan raja-raja dari timur bersusah payah untuk masuk dalam kandang. Ini benar enggak? Jelas sekali. Matius, coba Matius pasal 2 ya. Atau pasal 1. Coba lihat orang Matius ayat 11 kalau enggak salah. Pasal 1. Yang orang Majus, kok ini yang tadi itu betul mereka masuk. Coba angkat lagi. Atau sebelumnya. Kok ini ya? Oh ini ayatnya. Maksud pasal 2 bukan pasal 2. Nah ini angkat ayat 11. Nah, maka masuklah mereka, raja-raja dari timur itu, ke dalam rumah itu. Ke dalam apa? Rumah atau kandang? Rumah sama kandang beda enggak? Kalau enggak beda berarti kita kan kerbau semua kalau gitu. Dan melihat anak itu. Anak itu umurnya balita. Coba kita lihat gembala kitab Lukas. Pasal 2 juga kalau tidak salah itu. Terus angkat Yesus. Nah, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibarikannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, nggak ada tempat, terpaksa di kandang. Maka gembala-gembala datang menengok Yesus di kandang. Masa dikatakan dari terbitan Januari 2024, raja-raja dari timur dan gembala itu susah payah menemui Yesus di palungan. Jelas sekali Matius 2 ayat 11 mengatakan masuk ke dalam rumah kok. Dan anak ini kalau ini apa kata malaikat? Ini ayat 9 kita teruskan 10. Lalu malaikat berkata, jangan takut, sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Bayi itu di bawah setahun umurnya. Jadi ada sisi waktu yang cukup banyak. Antara Yesus dijenguk orang Majus dan Yesus dijenguk gembala-gembala. Berapa tahun selisihnya? Hampir 2 tahun. Karena itu kita lihat di Matius 2 tadi. Kita teruskan. Terus. Ini ayat ya. Terus lagi. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Semua anak. Ya bukan bayi ya. Yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa? Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi orang Majus datang sama Yesus waktu Yesus umur sekitar 2 tahunan. Sudah pindah ke dalam rumah, udah dapat kamar dia. Kalaupun itu kos-kosan misalnya zaman sekarang, udah dapat kamar kos dia. Gak perlu lagi tinggal di kandang. Tapi kenapa dikatakan raja-raja dari timur ini? Itu Alkitab lain juga ada mengatakan raja-raja dari timur. Apa arti raja dari timur? Bukan raja beneran, tapi dianggap seperti seorang bangsawan, orang yang sangat dihormati. Itu orang Majus gitu loh. Nah kalau kita salah menyampaikan, itu berarti kan yang disampaikan juga ikut sesat semua. Orang Majus, raja-raja di timur masuk ke dalam kandang. Kan gak ada benar, tapi semua tonel-tonel kan gitu. Semua kartu pos apa yang kalau Natal kan gitu kan. Gembala dan orang Majus kan barengan datang. Di sini untung gak ada gambarnya ya.
Ada gambarnya sini, kalau ada copot gitu, ganti. Nggak ada orang maju bareng dengan gembala. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ini penyesatan yang tidak disadari. Tapi toh terjadi juga seperti kata Paulus. Injil yang lain. Dan dampaknya berat buat diri kita dan diri dia sendiri. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi tanda pertama ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi dari genapi atau belum? Sudah. Kalau sudah digenapi berarti sudah dekat sekali itu kan. Tandanya itu. Tanda kedua. Apa itu? Coba tunjukkan tanda kedua. Berita tentang perang di mana-mana. Anda dengar, berita dari mana Anda dengar? Dari TV. Dari mana tahu? Dari koran dan sebagainya, dari omongan. Perang di Ukraina makin lama makin dahsyat. Karena katanya Rusia, orang dalamnya mendorong untuk pakai senjata nuklir memusnahkannya. Coba bayangkan kalau saya pakai senjata nuklir pada Ukraina bakal diterima jadi anggota NATO. Terjadilah perang dunia nanti kan. Buat kita kan susah sekali. Belum lagi di Timur Tengah. Pertama Israel melawan Hamas. Berkembang jadi Israel melawan Palestina. Berkembang lagi sekarang Israel melawan Hizbullah. Kemudian berkembang lagi nanti Israel melawan Iran lah. Macam-macam. Dan itu nanti yang berkembang Amerika melawan Rusia dan sebagainya. Perang dunia lagi. Di mana-mana terdengar adanya perang. Jadi tergenapi enggak ini tanda kedua? Tergenapi lagi. Tanda ketiga sekarang. Berita tentang gempa bumi. Nah ini saya sampai bawa potongan koran. Bandung yang barusan aja. Ini yang kita lihat. Yang mulai tanggal 26 Agustus. Nah ini korannya ya. Koran nasional. Dikatakan di sini. Pada tanggal 26 Agustus terjadi 48 gempa. Bayangkan sehari 48 gempa. Kalau rumah digoncang 48 kali gimana itu kalau tidak ambruk. Pada tanggal 12 September terdapat 13 kali gempa. Lalu untuk Jumat tanggal 13 September terdapat 40 kali gempa. Pada Sabtu 14 September ada 25 kali gempa susulan. Dan gempa di Bandung dikatakan dari pagi sampai menjelang malam sudah lebih dari 20 kali gempanya. Dan kemarin ada gempa lagi. Bukan di Bandung tapi tempat lain. Masih ingat ada yang baca koran tadi pagi sebelum berangkat? Saya selalu sempatkan baca koran supaya tahu. Dan saya buka di YouTube itu. Tiap hari gempa yang terjadi hari ini di Indonesia. Tiap hari terjadi puluhan ratusan kali gempa. Sudah ada di mana-mana. Banjir ada di mana-mana. Bahkan sampai di stadion penutupan PON di Aceh. Stadionnya berantakan karena apa? Banjir. Belum lagi Jakarta jadi kota banjir terhebat katanya. Banjir di mana-mana. Tanah longsor di mana-mana. Jadi ini juga sudah digenapin. Nah keempat, berbagai derita dan tekanan untuk orang Kristen. Ini belum tergenapi seluruhnya. Tapi sudah mulai pelan-pelan itu terjadi terus. Tekanan buat orang Kristen. Baik dari keluarga sendiri yang punya keyakinan lain. Baik dari tempat kerja. Baik dari satu kampung dan lain sebagainya. Itu sudah banyak terjadi beritanya. Penutupan gereja juga terjadi di mana-mana. Dan ini akan terjadi di seluruh dunia. Nah sekarang saya masuk yang kelima dan keenam yang terakhir ini. Sebelum kelima saya masukkan dulu yang keenam. Yang keenam ini adalah penuntasan amanat agung. Saya katakan. Karena dikatakan Injil akan disebarkan sampai seluruh dunia. Dan didengar kesaksian bagi seluruh bangsa. Itu kan amanat agung ya. Dulu saya mikir ada penuntasan amanat agung yang digaung-gaungkan di luar. Sampai pada tahun 2033. Saya pikir tidak mungkin. Kenapa? Sebab saya pikir kalau amanat agung tuntas berarti tujuannya yaitu semua orang bertobat tuntas dong. Berarti semua orang sudah bertobat. Percaya Tuhan. Lalu nanti kalau antikris keluar yang ngikuti siapa? Pengikutnya seperti pasir di laut. Apakah itu kucing-kucing, semut-semut, kecoa-kecoa? Kan bukan, kan orang juga. Jadi gak mungkin saya pikir. Tapi setelah baca ini, oh ya benar. Itu cuma tahunya apakah 2033, apakah enggak belum tahu kita. Tunggu penggenapannya. Amin. Jadi sudah dinubuatkan memangnya.
Jadi kalau di luar digaung-gaungkan 2033 penulisan Amat Agung bisa ya, bisa juga enggak tahunnya. Tapi setelah itu Yesus datang. Ya ini kan tanda kedatangan Tuhan. Datangnya kapan? Apakah besoknya? Apakah bulan depannya? Apakah tahun depannya? Apakah 10 tahun lagi juga enggak tahu. Tapi penulisan Amat Agung ini sudah dinubuatkan. Tapi ingat, sebelum penulisan Amat Agung, yang kita harapkan, yang kita impikan, yang kita inginkan, apakah pertobatan besar-besaran ataukah pemurtatan besar-besaran? Ternyata Tuhan bilang pemurtatan ya. Jadi percuma aja kita mengharapkan ada pertobatan besar-besaran. Tidak mungkin terjadi karena Tuhan sudah bilang pemurtatan besar-besaran. Anda tahu pemurtatan itu artinya apa? Bukan cuma berarti dia meninggalkan agama Kristen, pindah agama lain. Bukan cuma itu. Tapi kalau menyembah ilah lain juga di samping Tuhan, itu juga pemurtatan itu. Contohnya bangsa Israel menyembah patung lembu emas, itu salah satu bentuk pemurtatan. Bahkan Tuhan bilang menyembah dua tuan, Mamon satunya, itu juga pemurtatan. Mengikuti adat, istiadat, tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah bentuk pemurtatan yang gak disadari. Tapi saya kalau minggu ke gereja, tapi Senin sampai Kamis saya mengikuti adat. Loh adat itu bukan semua bertentangan loh. Ada adat yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya kalau dikasih orang bingkisan bilang terima kasih, itu kan adat. Kalau enggak bilang terima kasih, itu enggak punya adat loh katanya kan gitu kan ya. Nah ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, bukan masuk pemurtatan. Tapi kalau adat yang lain misalnya menyembah arwah nenek moyang, berhubungan dengan arwah orang mati, itu ada pemurtatan itu. Saya pernah melihat ada seorang, saya sudah lulus waktu itu. Dia jurusannya teknik sipil. Dia punya pacar yang mau menikah segera, yang juga sama-sama sudah tingkat 5 waktu itu. Tapi pacar perempuannya itu sudah lulus sekali ujian. Dia ujian 2 kali gak lulus. Sampai dihina, diejek, dibully oleh teman-temannya. Oh lu gak pantas mau kawin sama itu. Oh dia jauh lebih pintar dari lu kan goblok banget. Waduh terhinalah dia. Lalu apa yang dilakukannya? Kristen. Ke gereja. Baca Alkitab. Berdoa. Tapi karena putus asa, dia berangkat ke kuburan ayahnya yang sudah lama meninggal. Dan berdoa bersemedi di sana. Untuk minta tuntunan. Minta nanti kalau ujian lagi dibisikkan nanti gimana jawabannya. Supaya bisa lulus. Dan kemudian karena besoknya dia akan ujian. Dan ujian besoknya dia lulus. Waduh ini diberitahu ayah saya katanya. Saya enggak terima bilang gitu. Karena Alkitab mengatakan kan, antara kita kata Abraham, waktu pengemis Lazarus dan orang kaya yang bodoh, itu kan ada jurang yang tak terseberangi. Jadi enggak bisa orang mati berhubungan dengan orang hidup, enggak bisa. Tapi buktinya, saya tanya, kalau mau bukti gampang aja tanya ya. Dia kan tingkat 5 teknik sipil kan, untuk bisa beritahu dia supaya dia bisa lulus, itu kan pasti harus di atas tingkatannya dia kan ya. Saya tanya, mantan bapak lu dulu kelas berapa sekolahnya? Ini bukan untuk menghina, tapi untuk membuktikan. Ternyata kelas 3 SD, ya ampun amplop. Kelas 3 SD bisa memberikan jawaban ujian teknik sipil. Jadi itu bapak lu atau bapaknya siapa itu? Tidak bisa ngomong dia. Nah ini sudah pemurtatan ini gini. Kalau dia tidak minta ampun bertobat dia masuk murtad. Dan ini akan nyebar di mana-mana. Adat yang lain lagi. Pada waktu terakhir tahun lalu. Bukan tahun lalu. Saya 2 tahun yang lalu. Saya ngajar di sekolah teologi punyanya GBI yang di Bekasi. Saya dikasih mata pelajaran apa? Okultisme. Dan sebagai tugas terakhir, tiap mahasiswa yang ikut saya suruh coba Anda buat tulisan tentang okultisme suku bangsa masing-masing. Di situ saya lihat banyak sekali saya belum tahu. Ternyata okultisme sampai segitunya. Yang dikatakan adat istiadat tradisi. Hati-hati dengan adat istiadat tradisi. Amin. Imlek. Sembahyang tuai pekong enggak? Arwah nenek moyang leluhur enggak? Kalau masih ya murtad. Maaf ya,
Bukan untuk menjelekkan, tapi itu firman Tuhan mengatakan. Tapi kan nenek moyang saya, tapi kan sudah meninggal, habis urusannya. Nanti mau ketemu lagi, ya tunggu Anda mati aja nanti ketemu lagi. Entah ketemu lagi di Hades atau di Firdaus. Itu adalah murtad. Walaupun murtadnya itu enggak 100% gitu. Jadi murtad bukan cuma pindah agama. Bukan. Oh mau ngikuti katakanlah mungkin suami. Oh ngikuti istri ikut agamanya. Bukan cuma itu. Tapi kita kan banyak mikir murtad itu begitu. Tapi murtad itu adalah menyembah ilah lain. Seperti Israel nyembah patung lembu emas. Itu waktu itu dia ada pada murtad. Oh makanya Musa mintakan ampun. Kalau enggak Israel musnah dari muka bumi itu. Nah ini yang belum terjadi. Atau terjadi baru sedikit-sedikit. Berarti ya kita harus hati-hatiin. Bagaimana caranya kita mewaspadai? Hanya ada 2 cara. Pertama, sebelum kita mendengar sesuatu, sebelum kita berpikir sesuatu, minta petunjuk Tuhan lebih dulu. Amin. Dia yang mengarahkan kita. Karena dia selalu memimpin kita ke arah jalan yang benar. Yang kedua, belajarlah Alkitab dengan mendalam. Supaya kita ngerti. Kalau enggak sesuai, nah itu namanya murtad gitu ya. Jadi menjelang akhir zaman ini kita perlu berhati-hati agar jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang kita kata gua tidak kenal lu kata Tuhan. Jangankan kita jemaat biasa, ya hamba Tuhan luar biasa aja dikatakan begitu sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami berseru banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, orang Kristen ini. Kalau orang agama lain tidak mungkin berseru pada Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah demi namamu kami bernubuat? Hamba Tuhan kan? Bukankah demi namamu kami buat banyak mujizat? Hamba Tuhan terkenal kan? Di mana-mana dicari orang, cari mujizat. Bukankah demi namamu kami bernubuat? Banyak jemaatnya karena cari nubuat semua. Baru nubuatnya nubuat buat apa enggak tahu juga. Tapi Tuhan bilang, pergilah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan kalau begitu. Itu hasil dari apa? Hasil dari pemurtatan. Karena nubuat pakai nama Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan saya melihat ini waduh. Saya melihat itu, saya melihat aduh gimana. Kalau betul ya puji Tuhan. Tapi kalau salah termasuk golongan murtad penyesatan. Amin. Nah karena itu kita perlu berhati-hati ya. Kita minta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena kita sungguh merasa lemah dalam hidup kita di dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa memimpin kita agar kita berjalan di jalur kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita minta pimpinan Tuhan. Oke. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam cobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Sekali lagi katakan. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi.
Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami ya Tuhan. Kami sungguh butuh tuntunan-Mu karena kami sangat lemah ya Tuhan. Sebagai manusia biasa kami sangat lemah. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, menuntun kami, membisiki kami, memberikan tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami agar kami hidup kami ini menempuh jalan yang Kau inginkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap berdiri, angkat dua tangan, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Sepanjang hidupku sungguh